Yang pertama adalah bertaubat dan selalu bersih diri. Saudaraku hamba Allah yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua juga mendapat penghormatan dari Allah di dunia wal akhirah. Mengingat waktu, di sini saya tidak banyak menyampaikan. Yang pertama wakili dari panitia. Jadi alhamdulillah atas kehadiran panjenengan semuanya. Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan dari segalanya. Yang kedua, sedikit saya sampaikan. Pada tahun 1964 saya beserta Kiai Monari, Kiai Jamburi dan Dawami Blitar berguru kepada Kiai Haji Imam Sigawe Logo Kanigoro Blitar. Saat itu pada tanggal 15 Saban, setelah beliau memberi wejangan cukup banyak, berujung khususnya kepada saya, pesan beliau, jadilah hamba Allah yang baik, yaitu satu, tidak musyrik, yang kedua mencintai Allah lebih dari segalanya, yang ketiga mencintai Al-Quran, yang keempat berusaha menghayati Al-Quran. Yang kedua adalah supaya menjadi umat Rasulullah yang baik. Yang pertama adalah dulu pesannya hanya dua perkara. Satu, jangan marah. Dua, jangan bohong. Yang kedua, cintailah Rasulullah melebihi dari segalanya setelah mencintai Allah, dan berusaha untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, jadilah warga ahli sunnah wal jamaah yang baik. Artinya sebagian yang disebut ahli sunnah wal jamaah yang baik karena keteladanan Rasulullah cukup banyak. Orang Jawa bilang jangan usir. Satu contoh sholat, satu pakai bismillah, satu tidak, satu rahasia, satu terang-terangan, gak usah dipersoal. Sikutlah, sikut ibadah saja. Yang satu kunut, yang satu tidak, semua dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak perlu berdebat. Jadi warga ahli sunnah wal jamaah lebih mencintai para ulama, bahkan melebihi cintanya kepada ibu bapaknya. Karena ulama lah yang membawa keselamatan di dunia akhirat dan yang mampu mengiring hamba Allah menuju kepada Allah. Wasiat yang ketiga, jadilah hamba, jadilah rakyat Indonesia yang baik. Maksudnya pesan dari beliau warga Indonesia yang baik, karena saya sendiri orang yang bodoh dan sangat miskin. Warga Indonesia yang baik adalah yang tidak usir, cukup sibuk beribadah dan bekerja, dan mempercayai pada pemimpin yang terpilih dan berlaku. Jadi jangan berbuat onar, jangan membuat resah, baik khususnya di keluarga sendiri sampai pada tingkat yang lebih besar. Insya Allah itulah jadi warga Indonesia yang baik. Yang terakhir, jadilah santri yang baik. Santri yang baik adalah, kata santri ini hanya ada di Jawa, umumnya di Indonesia, yaitu dari tiga kebaikan: iman, Islam, dan ihsan. Tiga kebaikan tersebut diwujudkan atas satu, yaitu akhlakul karimah, yang berujung pada tiga perkara istilah orang Toriko, yaitu akhlak yang mulia dalam pembicaraan dan perbuatannya, kemudian menyepi hormat khusus menuju kepada Allah, kemudian terjadi
tenggelam pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu benar-benar dalam menghayati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kemudian sebagai santri yang baik adalah harus patuh dengan guru. Yang berujung beliau Mbah Bawe pesan dengan saya, kalau nanti sampai kamu diberi umur tahun 2011 tanggal 11 dan berusahalah jam 11 kamu baru boleh memulai pesantren. Dan saat itu saya hanya bisa menangis dan menangis karena waktu cukup panjang. Mungkinkah masih ada usia 47 tahun ke depan? Alhamdulillah, saya merintis tahun 64 saya masuk di tempat ini, tidak kemana-mana, tempat di bulan Dzulhijjah pulang kembali ke Jawa. 71 balik di sini juga tepat di bulan Dzulhijjah. Kemudian tahun 80 saya mulai istiqomah di sini juga berawal di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, di hari Jumat ini tepat pada tanggal 11 Allah masih memberi panjang umur. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dan meridhoi Yayasan Jatah Pesantren ini sebagai sarana jembatan kesadaran semua warga Indonesia yang siap berdoa untuk negerinya agar aman dan damai di setiap selesai sholat lima waktu. Karena apa? Rupanya beliau tahu dengan izin Allah, di tahun ini sudah banyak kehilangan kepercayaan rakyat pada pemimpin. Mari kita bertaubat kepada Allah. Percayalah, karena diperintah mentaati Allah dan Rasulullah, dan juga diperintah mentaati umarah atau pemimpin. Kalau kita sudah berani menentang pemerintah, apa kutukan Allah kepada kita semua? Mungkin secara fisik pemerintah bisa bertindak dengan ruhnya, mungkin menembak mati, tapi hukum Allah tak akan berhenti sampai di situ. La haula wala quwwata illa billah. Saudaraku hamba Allah, mungkin menjelang jam 11 ini, walaupun belum saya memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, memulai majelis taklim atau pesantren jamaah taubat, dan nanti saya mohon dengan hormat para pejabat atau yang mewakili dari pusat, khususnya dari Majelis Zikir SPI Nur Salam, untuk meresmikannya. Jadi saya hanya memulai kurang sedikit dari jam 11 ini. Semoga Allah memaafkan dan mengabulkannya. Sujud syukur kepada Allah yang Maha diberi panjang umur dan ini mulai pesantren jamaah taubat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara hamba Allah, khususnya kepada para pejabat
Jamaah Taubat ini sempat punya nama yang seru, yaitu al-jihad. Hal ini bukan jihad secara fisik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau berjuang, berperang di jalanku adalah Allah akan menunjukkan di jalannya. Jihad di sini adalah jihadun nafsi, untuk memerangi hawa dan nafsu yang tidak baik adalah dengan menuntut ilmu dan juga banyak berzikir kepada Allah. Jadi saya mohon dengan hormat kepada semua pejabat, itulah harap dipahami. Jadi kebetulan mungkin mengiringi zaman ada keserupaan nama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah yang tidak bisa hadir di tempat ini. Yang pertama, Bapak Bupati kami, Bapak Haji Ahmad Faidin yang di Kecamatan Bubian. Hari ini juga, oleh sebab itu beliau tidak bisa hadir. Yang terhormat Bapak Reswandoni, anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Silakan berdiri Pak. Ini Pak Reswandoni ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang Bapak pilih untuk 5 tahun yang lalu, ya ke depan yang akan datang. Jadi kalau lihat jalan-jalan rusaknya lapor sama beliau. Setuju Bu ya? Nanti ajak diskusi beliau. Sebab kalau hanya ngambil ke pemerintah Lampung Tengah, duitnya pasti nggak cukup. Nah yang berikut, tidak kalah pentingnya untuk menjaga keamanan daerah kita ini, saya perkenalkan Bapak Kolonel Doni dan Rem Gatam Provinsi Lampung. Nah ini Pak dan Rem. Beliau sengaja jauh-jauh datang kemari, walaupun tadi agak nyasar ya kepada mereka, mau cari jalannya yang bagus. Alhamdulillah sampai di tempat ini. Juga tadi saya juga ada hubungan Majelis Zikir Pak SBY, Pak Kiai, kami persilakan berdiri Pak, biar masyarakat tahu. Nah inilah tamu daripada Bapak Kiai Mahali. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mengenal sejarah berdirinya pondok pesantren ini. Apa yang disebutkan Pak Kiai tadi, salah satu yang disebut Pak Kiai tadi adalah orang tua saya, yaitu Bapak Haji Imam Sabaleh. Itu saya kenal beliau, saya dari kecil, dia sejauh orang tua saya. Alhamdulillah tadi Pak Kiai bercerita, beliau akan berikan pesantren jam 11, tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 jam 11. Alhamdulillah ini sudah terwujud. Semoga pondok pesantren ini menjadi sumbangan yang berarti bagi pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami atas nama pemerintah Kabupaten Tengah tidak akan panjang lebar. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas sendirinya pondok pesantren ini. Semoga pondok pesantren ini menjadi sinar yang terang bagi masyarakat Lampung Tengah, khususnya Kecamatan Bangun Rejo. Oleh sebab itu tepuk tangan untuk Abah Mali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Kami mungkin nanti tidak lama di sini. Selesai sholat Jumat, kami harus ke Kecamatan Suti Agung. Akan ada acara, oleh sebab itu dalam kesempatan ini Pak Yai, Pak Abah Mali, saya mohon izin untuk tidak ikut sampai malam di tempat ini karena ada ditunggu juga rakyat di Kecamatan Suti Agung nanti malam untuk dan mulai dari sore nanti dalam acara jaring aspirasi masyarakat. Sekali lagi semoga Allah SWT memberkati pondok ini dan para santrinya dan para simpatisan santri. Itulah harapan kita dan berdirinya pondok ini. Dan kepada Abah Mali diberikan umur yang panjang, menjadikan panutan kita sebagai imam yang akan membawa umat Islam ini ke surga yang kekal abadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila itu terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang terhormat, yang saya sayangi tentunya kita selaku muridnya, umatnya, pada Abah Mali. Yang terhormat Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili Pak Asisten 1 Pak Ridwan. Yang terhormat Bapak dari Korem Pak Gani yang telah hadir pada acara ini, juga teman-teman dari Majelis Hadir, Majelis Zikir dari Jakarta yang saya hormati, para pengurus pondok pesantren Jamaah Tawabina Hidayatullah yang saya cintai, juga jamaahnya Bapak Ibu, kita ketemu lagi, alhamdulillah. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka hari ini kita meresmikan pesantren yang kita cintai ini, yaitu pesantren Jamaah Tawabina Hidayatullah yang mungkin sebentar lagi akan diresmikan, tepatnya yaitu tanggal 11 bulan 11 2011 jam 11, insya Allah akan berlaksana. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selalu umatnya akan selalu patuh akan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin amin. Bapak Ibu jamaah pesantren Jamaah Tawabina Hidayatullah yang saya cintai, saya tidak pada lebar, mungkin kita sudah pernah bertemu ya Bapak Ibu. Saya Dr. Andas Sadri Santoni, anggota DPR RI dari Dapil 2 ini, termasuk Desa Sukadara yang kita cintai ini juga bersama Tanggulrejo, lebih luasnya yaitu Kabupaten Lampung Tengah yang kita cintai, yang sekarang alhamdulillah dipimpin oleh Bapak Haji Bairin dan Pak Haji Mustafa. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak undangan yang dilakukan oleh Pak Kiai, bahwasanya memang apa yang dikatakan Pak Kiai, kita harus tetap rukun, kita harus tetap sunnah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai Nabi, tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi itulah yang kita ikuti sebagai panutan kita. Juga dikatakan
ulama harus diikuti, menjadi panutan agar hidup kita tidak menyimpang, agar hidup kita lurus. Oleh karenanya dalam kesempatan ini juga saya ingin melapor atau memohon izin kepada Abah Mahali dan juga sekaligus kepada jamaah Tawabina Hidayatullah yang saya cintai. Ke depan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya mohon izin saya untuk mengikuti pemilihan gubernur ke depan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Insya Allah, alhamdulillah. Jadi ini tepat hari ini juga saya kemukakan di sini untuk mohon izin Bapak Ibu sekalian dalam rangka pemilihan gubernur ke depan. Mungkin sudah ada beberapa yang mendengar di koran, dan itulah perencanaan hari ini. Oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin kita dari 2004 sudah bersama, sudah selalu saling menjaga kesehatan, kita keluarga besar. Oleh karenanya tepat jam 11 waktu Lampung Tengah kita akan bersama menyaksikan peresmian Yayasan Jamaah Tawabina Hidayatullah Pesantren At-Taqwa di bawah pimpinan guru kita Abah Imam Mahali. Sebelum saya meresmikan, mari kita sambut kalimat kebesaran takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan berkat kalimat takbir mengumandang di tempat ini sebagaimana takbir yang dikumandangkan oleh para syuhada kita, para pendiri